Saya mohon sampaikan salam saya kepada Bapak Gubernur Jambi. Malam ini seharusnya saya ke Jambi ini ingin sekali bisa beraudiensi langsung dengan beliau. Jadi saya dari Jangkat bukan untuk jalan-jalan. Kemudian adakah yang dari fraksi Gerindra Bapak yang hadir malam ini? Ya, Pak Edminuddin. Pak Edminuddin, anggota Komisi 4. Saya ini orang Kerinci, Pak. Orang penawar. Mak saya orang penawar. Jadi kenapa saya menanyakan dari Partai Gerindra? Yang ikut memimpin rapat RDP bersama Kemenpan RB dan BKN itu adalah Pak Bahtera Banong, fraksi Gerindra dari Sulawesi. Ya, artinya apa? Bapak itu juga di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Jadi saya ini sudah mencoba menghubungi Pak Bahtera Banong. Sudah saya WA, sudah saya telepon tapi tidak ada respon. Karena siapalah saya, cuman honorer di pelosok negeri ini. Tetapi sampaikan Pak Edminuddin, sampaikan salam saya kepada Pak Presiden Prabowo. Kenapa? Karena pemilihan presiden pun sampai ke pelosok negeri. Jadi tidak ada salahnya kita juga memohon kepada Bapak Presiden kita untuk mendengarkan aspirasi kita malam ini. Saya kutip sedikit sambutan Presiden Prabowo pada pelantikan 961 kepala daerah di Jakarta. Kurang lebih begini. Saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan atas nama negara dan bangsa ini. Anda dipilih oleh rakyat. Anda adalah pelayan rakyat. Anda mengabdi untuk rakyat. Maka Anda berkewajiban memperbaiki kehidupan rakyat. Itu adalah kewajiban kita. Itu adalah kutipan sambutan Presiden Prabowo pada pelantikan 961 kepala daerah di Indonesia. Kalau bapak-bapak tidak percaya, boleh cek. Jadi memperbaiki kehidupan rakyat, honorer di Provinsi Jambi ini adalah bagian dari rakyat Indonesia. Rakyat Jambi yang harus diperbaiki kehidupan. Bukan basa-basi, Pak. Bukan hanya sekedar omong-omong. Kami datang dari pelosok untuk apa ke sini? Untuk mendapatkan kesejahteraan. Sampai hari ini, mungkin program makan gratis belum banyak sampai daerah, termasuk ke daerah kami. Semiskin-miskinnya kami rasa masih sanggup memberi makan gratis makan anak kami, walaupun standar gizi belum penuh. Tetapi jauh kami memikirkan bagaimana dengan nasib pendidikan anak kami. Kalau kami sarjana, hendaknya anak kami bisa magister. Kalau ada kami yang magister, hendaknya anak kami bisa doktor. Kalau kami tidak disejahterakan, Pak, bagaimana kami bisa membiayai pendidikan anak kami? Saya mengajar di pelosok itu, dulu jauh sebelum ini, honorer sebagai tulang punggung. Bayangkan, Kepala SMA Negeri 15 Merangin, dari tahun 2008 sampai hari ini, 1 tahun ajaran rolling. Berarti, sampai dia pensiun nanti, 2007, 19 tahun. 18 tahun beliau memimpin. Berarti, tidak mudah mendapatkan ASN di Jangkat Timur, Pak. Kalau ada kepala sekolah yang mau mengabdi 2 tahun lagi, insya Allah kepala sekolah kami pensiun, silakan dari kota mau mengabdi. Mau mencoba di daerah pelosok seperti saya. Saya tidak dilahirkan di pelosok, di kota Jambi ini saya dilahirkan di Teho. Dibesarkan di Kabupaten Kerinci, mengabdi di pelosok negeri. Hati nurani saya terpanggil. Bagaimana pendidikan ini? Kalau masalah ekonomi, orang Jangkat Timur tuh kopi mahal sekarang, Pak. Apa saya nak mupul kopi juga? 50-70 sekarung. Siapa yang akan memperhatikan bagian pendidikan? Nah, maksud teman-teman, Pak, saya perhatikan, yang bikin kita bingung ini regulasi yang dibuat Pak Bahtera Banong bersama Ibu Kemenpan RB dan BKN itu. Ya,
paling lambat NIP diusulkan November tahun 2025 untuk P3K. Nah Pak, untuk mengurangi beban bapak-bapak dan kita semua, ya. Kenapa saya bilang mengurangi? Kalau kami ini diurus setelah Maret 2026, inilah serempak dengan tahap 2. Nantilah ada pula tahap 3. Lah bertambah pusing bapak-bapak. Yang tahap 1 nian pusing, apalagi lah bercampur bertahap-tahap. Nah, maksud saya, maksud teman-teman semua Pak, kalau pengusulan NIP P3K itu selambat-lambatnya November 2025, nah, diajukan formasi untuk kami dulu Pak. Diajukan formasi untuk R2, R3 yang tahap 1 ini. Nah, kalau bisa berarti setelah Maret 2026 ini sudah ada kejelasan. Tapi kalau diurus setelah Maret, semuanya itu bergabung Pak. Bapak akan tambah pusing dan tambah pening. Jadi bertambah banyak honorer itu yang minta diangkat penuh waktu. Apa serempak kami tahap 1, tahap 2 nih? Yang benar Bapak lah 15 tahun saya mengajar. Lah 15 tahun di Jangkat Timur itu kalau saya ada keluar. Tidak ada, saya rasa tidak ada yang dari Jangkat ke sini Pak. Tidak ada. Nah jadi kami mohon sekali Pak, inilah hampir jam setengah 12. Kurang lebih 15 jam perjalanan saya dari Jangkat Timur, berhenti sebentar di Kota Bangko. Dalam keadaan berpuasa, Alhamdulillah, jam 10 malam sampai Jambi. Jam 10 malam kemarin. Nah, sudah 2 malam saya di Jambi, bukan untuk shopping ke Jambi. Asli, tidak ada bawa duit untuk itu Pak. Gaji dan belum keluar. 2, kemudian Pak, biasanya SPK guru itu per tahun. Nah sekarang SPK guru ini per 3 bulan. Januari sampai Maret kami digaji. Selebih bulan Maret, kalau belum jelas ketentuan kami mendapatkan P3K, artinya kami tidak digaji. Ini kebutuhan dasar Pak, asli ini kebutuhan dasar. Ini kebutuhan hidup. Ini yang disampaikan Presiden Prabowo. Siapa yang mau menyampaikan, sampaikan pesan saya kepada Presiden Prabowo. Beliau yang menyampaikan harus memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Maka perbaiki kehidupan honorer nih. Apalagi bapak-bapak sebagai tulang punggung keluarga. Tapi yang saya paling sedihkan Pak, regulasi ini mengapa menghambat yang telah lolos? Biarkan yang lolos itu mendapatkan haknya. Nah, Bapak tidak pusing tinggal ngurus kami. Besok ngurus lagi tahap 2. Ini kok tahap 1, Pak? Saya lihat ada yang lah nak pensiun, nangis, biayanya nangis. Asli, saya heran dengan pemerintah. Kalau saya diajak ketemu presiden, saya mau juga ketemu presiden. Berani saya bilang. Siapa yang sanggup itu mengajar di daerah pelosok? Kalau ada DPR RI kemarin viral, katanya honorer beban. Kalau dianggap honorer beban, maka tidak akan ada proses belajar mengajar di Jangkat Timur. Ya, dulu Jangkat Timur itu cuman untuk loncatan orang mencari NIP. Dapat NIP pindah, dapat NIP pindah. Nih kami wakanyo, kami bendaharanya, kamilah 1 kepala sekolah, 1 PNS tidak akan sanggup mengajar anak-anak kami di situ, Pak. Nah, hati nurani saya terpanggil. Itu cerita saya di pelosok. Mungkin cerita teman yang lain ada juga yang berbeda. Saya yakin malam ini bapak-bapak bingung karena regulasi itu. Saya pun bingung. Tetapi, Pak, orang itulah menabrak Undang-Undang ASN tahun 2023. Kenapa? Honorer itu harus diselesaikan tahun 2024. Honorer itu paling lambat diselesaikan 2024 akhir. Kenapa sampai 2026? 2026 itu baru yang lolos. Belum kami yang belum lolos ini, Pak. Jadi, Pak, mari serius nian lah, Pak. Asli nah. Mungkin kadis kami tidak ada di sini. Mau nian saya ngajak kadis tuh ke Jangkat Timur. Ya, yang pengawas sekolah nian dulu diganti orang Kerinci, Pak Mulyadi. Saya ya tidak sanggup ke sini jauh nian. 2 kali saya ke Jambi audiensi. Nah, seharusnya saya bilang saya tidak hadir. Tetapi malam ini diundang langsung oleh Ketua Asosiasi dan teman-teman lainnya. Saya hadir untuk memperjuangkan nasib kami bersama, Pak. Jadi, maksud kami, Pak, kalau bisa di tahun 2025 ini ada usulan formasi. Karena orang Kemenpan RB itu menerima usulan formasi dari kita Pemprov, Pak. Jadi nanti sudah jelas. Kalau langsung 2026 nak diselesaikan galau dengan tahap 2, Pak,
Walau alam lah Pak. Ya, mungkin sepanjang itu Pak saya mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu hati nurani yang berbicara Pak. Saya sanggup seperti ini untuk bisa sejahtera, supaya anak saya bisa mendapatkan pendidikan.